Assalamualaikum. Halo siswa-siswi yang hebat, tangguh, dan kreatif di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Maila akan membahas soal latihan PTS tema 2 untuk kelas 6. Yuk kita belajar bersama-sama. Pada bagian ini kita akan membahas muatan pelajaran PPKN dan juga bahasa Indonesia. Siapkan alat tulis kalian ya. Kita mulai dari nomor 1. Sikap yang baik terhadap perbedaan kegemaran di lingkungan keluarga adalah: yang A. Bersikap sabar dan toleran kepada anggota keluarga. Benar atau salah? Yap, benar. Berarti jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sikap kita yang benar dalam bergaul dengan teman yang berbeda agama adalah, kata kuncinya, sikap yang benar dalam bergaul dengan teman berbeda agama. Kita lihat yang A. Mempersilahkan untuk beribadah sesuai agama yang kita anut. Ini jelas salah ya, karena mempersilahkan beribadah sesuai agama yang mereka anut itu baru benar. Yang B. Meremehkan pendapat mereka. Ini juga salah. Meningkatkan sikap toleransi. Nah, ini baru tepat. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 3. Berikut yang merupakan kerjasama yang baik adalah: A. Linda dan Tina belajar membuat masker bersama. Ya, ini benar ya. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 4. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bermakna titik-titik. Ini harusnya runtuh ya, bukan pakai K. Nanti silakan diperbaiki sendiri. Yang A. Bersatu membuat kehidupan menjadi lebih tentram dan damai. Bukan, ini salah ya. Yang B. Jika suatu bangsa bersatu dan tidak terpecah belah, bangsa tersebut akan semakin kuat dan maju. Nah, ini merupakan jawaban yang paling tepat, yaitu B. Nomor 5. Nilai yang dapat diambil dari gambar di samping adalah, nah gambar itu adalah gambar semut yang saling bekerja sama untuk melewati daun dan bebatuan ya. Nilai yang dapat kita ambil adalah nilai kerjasama atau nilai tolong menolong. Kerjasama dapat mempererat titik-titik. Ya, bisa tali persaudaraan, bisa tali silaturahmi, bisa mempererat persatuan dan kesatuan ya. Jadi jawabannya bisa beragam. Lanjut ke nomor 7. Sebutkan contoh kerukunan yang pernah kamu lakukan di lingkungan keluarga. Coba diingat-ingat, apa saja yang pernah kalian lakukan di lingkungan keluargamu untuk menjaga kerukunan? Yap, yang pertama, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Yang kedua, bermain bersama adik atau kakak. Yang ketiga, makan bersama. Bisa ya, makan bersama. Kemudian apa lagi ya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya betul, misalkan membantu ibu memasak di dapur, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Kita lanjut nomor 8. Bayangkan sosok gurumu. Sikap positif apa saja yang bisa kamu teladani dari gurumu? Nah, bisa bermacam-macam. Bisa sabar, bekerja keras, tanggung jawab, pantang menyerah ya, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut nomor 9. Apa makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya bahwa meskipun Indonesia itu terdiri atas beragam budaya dan juga suku bangsa, Indonesia harus bersatu agar menjadi negara yang kuat. Lanjut nomor 10. Sebutkan 3 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan.
kerukunan tetap terjaga, menciptakan suasana yang aman dan damai, menjaga keutuhan NKRI, kemudian terciptanya keharmonisan ya. Ada lagi apa ya? Tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada banyak ya, jadi silahkan dihafalkan 3 saja. Nah, sekarang kita lanjut membahas soal-soal bahasa Indonesia. Nomor 11. Informasi yang diperoleh dari teks bacaan di atas adalah titik-titik. Yang A. Perang Puputan terjadi karena Belanda ingin menguasai Bali. Apakah sesuai dengan teks yang ada? Nah, ini kita tandai. Latar belakang terjadinya perang ini adalah pemerintah kolonial Belanda ingin menguasai Bali. Berarti jawaban A sesuai. Lanjut nomor 12. Apa peranan Es Suhud dalam proklamasi kemerdekaan RI? Kita lihat dalam teks. Es Suhud merupakan salah seorang pengibar bendera pusaka saat kemerdekaan. Maka jawabannya adalah A. Pengibar bendera merah putih. Nomor 13. Mengapa Laksamana Tadasi Maida mempersilahkan rumahnya digunakan berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar? Yuk kita lihat jawabannya pada teks. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Dari kalimat ini berarti jawabannya adalah B. Merasa simpati terhadap rakyat Indonesia. Kita lanjut nomor 14. Pasangan kosakata tidak baku dan baku yang tepat. Yang A itu tidak baku semuanya. Yang B itu juga tidak baku semuanya. Yang C itu sudah tepat. Yang D itu terbalik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut nomor 15. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Titik-titik, terjadi pertempuran hebat di Ambarawa? Yap, betul. Kata tanya yang tepat adalah kapan? Nomor 16. Kata tidak baku yang terdapat pada paragraf di atas adalah yap, benar, swasta. Kata baku dari kata swasta adalah swasta tanpa huruf U. Beralih ke nomor 17. Bagaimana peran Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan RI? Yang pertama, menyusun konsep teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Jawaban ini sudah ada di dalam teks tersebut. Lanjut ke nomor 18. Buatlah kalimat dengan kosakata berikut. Yang A, perjuangan. Ini bisa kalian buat sekreatif kalian ya. Yang terpenting perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Contoh dari Bu Maila, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan. Yang B, dari kosakata persatuan. Kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang kita lanjut ke nomor 19. Tuliskan kesimpulan dari teks di atas. Nah, coba kalian perhatikan dan baca secara saksama teks yang disajikan pada nomor 19. Kira-kira apa ya kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pasukan Indonesia mendapatkan kemenangan atas sekutu dalam pertempuran Ambarawa. Kita lanjut ke nomor terakhir untuk bahasa Indonesia, yaitu nomor 20. Buatlah pertanyaan dan tuliskan jawabannya yang sesuai dengan paragraf di atas. Silahkan kalian baca teksnya dengan seksama. Pertanyaannya, siapa nama lengkap Soekarni?
Nama lengkap Sukarni adalah Sukarni Kartodiwiryo. Kalian bisa menuliskan pertanyaan yang lainnya. Misal, di mana Sukarni dilahirkan? Maka jawabannya adalah Sukarni dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. Nah anak-anak, demikian pembahasan soal latihan PTS tema 2 kelas 6 untuk muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Selamat belajar, semoga kalian diberikan kesuksesan ya. Dari Bu Maila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.